Ya, shalom semua, selamat malam. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Ya, mungkin banyak sekarang yang sibuk dengan persiapan Natal, baik di gereja maupun mungkin di rumah ada pernik-pernik Natal yang sudah dipasang. Ya, saya percaya semua kita ingin merasakan benar tentang hadirnya Juru Selamat buat kita semuanya. Ya, lihat dari firman Tuhan kita akan bahas hari ini. Ya, saya ambil tentang Hagar. Ya, oke, kita akan belajar tentang satu pribadi yang ada di Alkitab tentang Hagar. Ya, sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-21, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Silakan Bu Evi. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betsheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepermana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberikannya anak itu minum. Ya, puji Tuhan. Saya percaya bicara tentang Hagar, kita tahu bahwa yang sebenarnya bermula dari bahayanya kita yang tidak mengambil keputusan dengan cara kita. Karena Abraham dan Sarai salah ambil keputusan, tidak menunggu waktu dari Tuhan. Yang sebenarnya memang Tuhan sudah janjikan mereka akan punya anak ya. Tetapi Sarah ya karena mungkin merasa tua dan dia kepingin ada keturunan, akhirnya dia menyuruh Abraham suaminya untuk menghampiri Hagar. Dan pada akhirnya Hagar hamil, dan ketika dia hamil dia mulai memandang enteng akan kehidupan Sarai dan akhirnya dia terusir. Nah, kita melihat waktu dia terusir, ini benar-benar titik terendah yang dihadapi oleh Hagar. Dia dibuang sendirian, bahkan dia menghadapi satu keadaan kekurangan di mana bekal air habis dan dia hanya bisa pasrah dan menunggu kematian anaknya di padang gurun. Bapak Ibu, kita lihat bahwa Hagar ini adalah seorang budak yang pada kenyataannya ya awalnya dia kan hanya budak dan sebenarnya dia juga korban. Tetapi kita melihat bahwa ada banyak hal yang kita bisa temukan lewat kehidupan Hagar ya. Ada banyak yang kita perlu pelajari malam hari ini. Bagaimana bisikan Tuhan hanya didengar ketika ada seorang wanita yang berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Hagar di padang gurun itu dilupakan manusia. Tetapi ternyata dia dilihat Tuhan. Sehingga di dalam Kejadian 16 ayat 13 dikatakan gini, Engkaulah Allah yang melihat aku. Saudara, saat kita merasa terbuang, apalagi mungkin di momen Natal sekarang ini ya, ada banyak yang mungkin ya tidak ada kesempatan untuk kumpul keluarga karena mungkin anak-anak jauh di sana, mungkin mereka ada di negeri orang, atau mungkin mereka ada di daerah-daerah lain dan tidak bisa berkumpul dengan saudara. Saudara, mungkin kita merasa sendirian, kita merasa bahwa aduh kenapa kok aku ditinggalkan anak-anak, atau mungkin pasangan saudara sudah dipanggil Tuhan, dan ada kalanya kita di titik terendah perasaan kita merasa bahwa kenapa kok aku ditinggalkan ya, kenapa aku disendirian,
Atau mungkin ada yang punya keluarga yang lengkap tetapi seperti berada di dalam hatinya berada di padang gurun. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah daripada Hagar, benar-benar dia merasa sangat terbuang, apalagi di padang gurun melihat anak tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tetapi sebenarnya ada hal yang saya ingin berikan penjelasan kepada saudara bahwa ya khusus ya saya bilang ini bukan ya saya tidak mencondongkan ini sepenuhnya untuk wanita, tetapi saya mau katakan ada kalanya Tuhan itu menghilangkan tongkat penopang agar kita itu belajar berdiri. Ya kadangkala kita mungkin terlalu ya berharap kepada manusia. Mungkin kita hanya bersandar kepada orang lain. Tetapi kita melihat bahwa ada kalanya Tuhan mengambil tongkat penopang itu bukan untuk menyakitkan kita, tetapi saya percaya untuk melatih kita supaya jangan pernah kita berharap dan mengandalkan manusia. Tongkat penopang itu tidak selalu berupa orang ya, tetapi kadangkala berupa kenyamanan, ya berupa rutinitas kita, citra diri kita, harga diri kita, bahkan rencana kita, kebutuhan kita. Ya saya bilang ada kalanya tongkat penopang itu diambil dari kehidupan kita. Tetapi kita melihat bahwa di sini terkadang kita sedang diajarkan Tuhan untuk memang hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Ya, saya yakin bahwa ketika engkau merasa sendirian, merasa terbuang, semua runtuh, rasanya ya sudah mentok, dan rasanya mungkin saudara berkata, ya ini sudah di titik terendah, sudah nggak bisa apa-apa, game over. Saudara, sebenarnya Tuhan sedang membebaskan saudara ya dari ketergantungan dengan manusia. Tuhan melepaskan engkau dari penjara yang ya terkadang mengkungkung kehidupanmu. Tuhan ingin supaya benar-benar engkau harus berharap kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang bisa mengangkat engkau, hanya Tuhan yang bisa menghibur engkau, hanya Tuhanlah yang menjadi sandaranmu. Karena kekuatan manusia itu terbatas adanya. Saudara yang terkasih, ya biarlah dengan kita menghadapi masa di mana merasa sendirian, merasa terbuang, diposisikan di tempat yang salah, ya saya mau katakan bahwa nikmati saja padang gurunmu. Ingatlah bahwa seringkali identitas kita itu tersembunyi di balik kebisingan ya. Ada kalanya Tuhan ingin supaya kita itu membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan ingin mengambil Anda dari segala kebisingan supaya dia bisa berbisik dalam hidup kita bahwa engkau tidak sendirian. Ada Tuhan yang beserta denganmu. Engkau mungkin hadapi padang gurun yang lagi dalam cuaca ekstrim hari-hari ini. Kebutuhan makin meningkat. Anda mungkin di dalam pekerjaan menerima gaji yang tidak sesuai ya. Sementara kebutuhan makin membengkak, makin membesar ya. Tetapi saya hanya ingin berkata nikmati padang gurunmu dengan bersyukur. Karena coba kita lihat Daud ya, ketika dia tidak dianggap berada di padang gurun, tapi justru Daudlah yang terpilih menjadi raja. Ada kalanya kita ini tidak diharapkan begitu ya. Tetapi justru kitalah yang dipromosikan Tuhan. Ya, saya belajar dari Daud. Dia berada di padang gurun, tidak dianggap sama keluarga, tetapi kita lihat dia dianggap Tuhan itu menjadi orang penting. Jadi hari ini ketika hatimu rasanya terbuang di momen Natal hari-hari ini saudara, saya percaya ada Tuhan yang menemani engkau siang dan malam. Kita mungkin melihat, waduh cemburu banget ya, keluarga di sebelah, tetangga di sebelah rame-rame sama keluarga bisa makan bersama di restoran. Bapak Ibu, ya saya percaya bahwa Tuhan punya rencana di setiap kesulitanmu. Ingatlah bahwa Tuhan sangat peduli saat engkau merasa terbuang. Tuhan mampu berkarya di tengah apa yang engkau anggap gagal. Ya, Tuhan peduli pada orang-orang yang tersingkirkan, yang terpinggirkan. Ya, mungkin kita tidak dilihat dunia, mungkin kita disepelekan, tapi percayalah bahwa Tuhan sedang memperhatikan engkau dan mengetahui setiap bahasa tetesan air matamu. Ya, yakinlah bahwa di padang gurunlah kita akan menemukan banyak mujizat bersama dengan Tuhan. Ketika hatimu terbuang, saya hanya ingin berkata, tetap taat.
taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, kita melihat bagaimana Hagai, dia merasa tertindas juga dengan Sarai ya, sampai pada akhirnya dia melarikan diri. Tetapi saya melihat ya, mungkin dia sudah kesel banget dengan tekanan-tekanan yang dibuat oleh Sarai. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan ya, benar-benar saya bilang ya, luar biasa ya. Di padang gurun saat dia hati lagi sakit, terluka, tapi malaikat Tuhan datang loh menyapa dia dan berkata, Hagar, kembali dan engkau harus tunduk kepada Tuhanmu. Engkau harus kembali kepada Tuhanmu dan tunduklah kepada Tuhanmu. Saudara, coba perhatikan ya. Malaikat datang memberikan satu pelajaran penting yang perlu kita juga perhatikan. Bahwa sesungguhnya jangan pernah kita lari dari masalah. Ya. Ada kalanya di dalam sebuah komunitas, terutama komunitas Dorea Ministry Indonesia, kita juga mengalami gesekan di sini. Kita mengalami pergumulan-pergumulan yang terkadang mungkin kita berkata gini, kenapa aku di dalam persekutuan Dorea tidak dianggap ya, tidak dilihat ya, tidak diperhatikan ya. Saudara, kalaupun kita tidak diperhatikan sama gembala kita, sama pengurus, sama orang-orang yang dianggap punya wawasan, berarti kita salah. Karena gini, kita lagi bergantung ke siapa sebenarnya? Ya, saya mau katakan, kita bergantung sama Tuhan, sama pemimpin gereja, bukan bergantung sama gembala. Nggak dipedulikan gembala, it's okay Bapak Ibu ya. Saya hanya ingin katakan bahwa Hagar, malah Tuhan bilang apa? Kamu kembali, kamu harus tunduk kembali kepada Tuhanmu. Sekalipun mungkin Tuhanmu jahat, Tuhanmu menindas Hagar, Tuannya sepertinya menyepelekan dia, sementara dia lagi mengandung anak tuh ya, selama hamil gitu dia ditekan sama Sarai. Tapi saya lihat ya, ketika masalah besar datang menimpa hidup kita, jangan pernah lari dari masalah. Ya, saya bilang Dorea adalah tempat pembentukan karakter yang benar. Karena di dalam persekutuan Dorea kita ini dari macam-macam latar belakang. Ada yang lembut, ada yang wah berapi-api ngomongnya, ada yang diem tapi meledak-ledak di hati gitu ya. Ya, semua kita berproses dengan orang-orang di sekeliling kita. Tetapi kalau kita melihat bahwa gesekan itu mendatangkan perubahan dalam hidup saudara, maka saudara itu menang. Tapi kalau gesekan itu mendatangkan perpecahan, berarti kita kalah. Bapak Ibu, saya hanya ingin memberikan kita kekuatan bahwa tidak ada satupun gereja dan persekutuan yang bisa memuaskan saudara. Ya, jangan pernah berkata begini, oh di PD ini saya enak, di PD ini saya disanjung-sanjung. Waduh saudara, jangan sampai kita merasa disanjung-sanjung, akhirnya kita itu tidak menyadari bahwa kita ini sedang memposisikan diri di tempat yang tinggi. Ya, akhirnya apa? Kita tidak ada pembentukan karakter. Ada banyak orang hanya sibuk melayani gereja, sibuk melayani organisasi, tetapi ternyata dia tidak terbentuk dalam kehidupan kerohanian. Ada orang yang kelihatan sibuk dalam pekerjaan kerohanian, tetapi mereka sendiri tidak bertumbuh dalam kerohaniannya. Akhirnya apa saudara? Terkadang melarikan diri dari masalah. Akhirnya tidak ada disiplin penundukan diri. Saudara, ya saya jujur kalau di Bandung ya saya tidak bisa memerintah walaupun saya punya otoritas, tetapi otoritas tertinggi saat saya ada di Bandung ya otoritas ada di tangan Pak Sutrisno dong. Saya nggak bisa apa-apa kalau saya disuruh ke sana kemari ya saya tunduk aja. Walaupun ya kalau kita melihat bahwa ya mungkin saya ini hamba Tuhan loh, saya jangan digitukan dong, saya harus di nomor satukan dong, saya harus dihargai dong, saya harus dihormati dong. Saudara, ingat loh, dalam sebuah organisasi kita itu harus tunduk pada otoritas. Ya, saya kalau pergi di Bandung sama kalau kita memilih Ibu Mega Siska ya, kalau hambanya jadi ketua ya saya nggak bisa apa-apa dengan saya maunya ini, nggak bisa. Karena
saya juga harus tunduk pada disiplin dan otoritas yang Tuhan kasih melalui Ibu Mega Siska ya. Haleluya. Sudah ganti, bukan Ibu Francisca, Mega Siska. Jadi jangan pernah kita ini ya selalu hanya tertuju ke perasaan kita. Hanya mau supaya hati kita yang diperhatikan terus. Malah kalau mau lihat ya, Hagar itu lagi menangis, lagi mengasihani diri, merasa terbuang, merasa tidak dihargai, merasa tidak dilihat. Tapi justru ya kita melihat bagaimana Tuhan itu memperlihatkan dirinya Tuhan di padang gurun, sampai dia mengatakan, Engkaulah Allah El Roy. Artinya Tuhanlah yang melihat aku. Ya memang benar, engkau boleh tidak dilihat manusia, tetapi Tuhan yang melihat air matamu. Itu yang jauh lebih penting, Bapak Ibu. Ya, terkadang Tuhan membiarkan kita berada dalam situasi sulit untuk sementara waktu. Guna apa? Mengerjakan rencananya Tuhan yang luar biasa. Ya, Dia membiarkan kita kembali sendirian, tetapi Dia berjanji bahwa Dia tetap memberkati kita. Amin. Coba lihat ya, ada pelajaran berikutnya di sini bahwa Allah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Hagar di padang gurun. Lihat bahwa ketika Hagar diusir, kehabisan air, ia menangis karena putus asa. Dan ternyata Tuhan mendengar suara tangis Ismail dan membukakan mata Hagar untuk melihat ada sumur, ada air di dekatnya. Saudara, tangkap enggak pelajaran yang kita lihat di sini bahwa pertolongan Tuhan seringkali sudah ada di dekat kita. Namun mata kita tertutup oleh kesedihan dan kekecewaan. Terkadang ya, Tuhan sudah siapkan berkat di sekeliling kita. Tapi terkadang kita selalu dengan emosi, selalu dengan tuntutan, selalu meminta supaya manusia memperhatikan perasaan kita. Kita nggak tahu ternyata itu berkat sudah dekat dengan kita. Saudara, kalau kita punya hati yang keras, berkat yang sudah dekat itu bisa jadi jauh. Ya, kalau kita ini selalu mengedepankan perasaan kita, merasa selalu terbuang, selalu jadi korban gitu ya. Aku udah capek-capek, lo kok nggak dihargai. Waduh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada kalanya saya juga itu ya sempat manusiawi saya bilang, Tuhan, lu capek banget ya. Dari Semarang ya langsung ke waktu itu ya, Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta. Dari Jakarta saya ke Manado, balik sudah jatuh lagi di Semarang, sehari cuma ada di Surabaya, sudah balik lagi ya ke Bali. Rasanya lelah gitu ya. Ada saat waktu lelah itu merasa sendirian, merasa penat, merasa bahwa aduh Tuhan kok capek banget. Saudara, hati-hati saudara ya. Saat kita capek, kita bisa emosi tinggi. Saking emosi ya, mulut kita nggak karuan. Ya, mulut kita akhirnya suka mengatakan, kamu kok enak ya, diam-diam aku yang kerja kok enak ya. Aduh, haleluya. Saya terkadang sebagai manusia biasa, mungkin saya juga bisa protes ya, Tuhan kenapa kok saya di jalan terus ya. Harusnya kan bukan saya yang di jalan terus, harusnya suami dong, harusnya laki dong. Tetapi kembali tersadar ya, Tuhan bilang, kamu yang dipercayakan, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Jangan kita merasa bahwa kok aku yang menderita, kok aku yang susah, kok aku ya. Bersyukur saudara, kalau Anda masih dipakai Tuhan, berarti Anda masih dipercaya Tuhan. Ya. Sama halnya kalau saudara bilang gini, misalnya saudara dipercayakan melayani orang sakit, mungkin dia berada di kursi roda, capek mengurus orang tua di kursi roda, capek mengurus suami di kursi roda. Saudara, kalau saya lebih baik capek mengurus orang daripada saya capek diurus orang, ya kan? Lebih baik melayani atau dilayani sih, ya, lebih baik melayani kan. Jadi ucapkanlah syukur saat engkau capek ya. Jangan selalu merasa aku sudah berjasa, ini paling dosa ini saudara ya. Saya sampai takut kalau sampai saya merasa bahwa Dore ada karena ada Ibu Hesti yang berjuang. Enggak loh Bapak Ibu, enggak. Karena saya percaya di belakang saya itu
ada orang-orang yang selalu support saya dalam doa, ada orang-orang yang selalu topang saya. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa gini, kalau bukan aku ya yang mengembangkan Dorea, ya gak mungkin Dorea sampai sebesar ini. Aduh, emangnya saya bisa kerja sendiri apa? Ya, saya kalau nggak ada Ibu Alan, nggak ada Ibu Evi di sini, nggak ada Ibu Francisca, nggak ada Ibu Lydia, nggak ada Ibu Lili, mana bisa saya bisa mengembangkan Dorea. Kalau nggak ada Pak Sutrisno, nggak ada Pak Henry di Bandung, nggak mungkin juga saya bisa. Ya, tapi Tuhan ini yang memberikan kita masing-masing karunia untuk saling melengkapi. Iya. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa sayalah yang paling berjasa. Saudara, di rumah saya bukan cuma saya yang berdoa, ya. Di rumah saya banyak pendoanya, termasuk anak-anak saya. Jadi jangan pernah saudara merasa bahwa saudaralah yang saking superiornya, saudara yang harus disanjung karena saudara yang paling berjasa. Jangan saudara ya. Nanti kita ini merampas kemuliaan Tuhan. Ya. Saya hanya ingin katakan bahwa kalau kita sudah merasa hati tidak nyaman begitu, coba periksa hati. Jangan-jangan Anda sudah dalam kekeringan, ya. Kalau dalam kekeringan biasanya suaranya menjadi cempreng. Kalau ada kekeringan cepat terbakar. Ya. Tetapi kalau engkau tumbuh dalam kedewasaan, engkau akan berkata, kalaupun saya yang capek berarti saya yang dipercayakan Tuhan lebih-lebih. Dan kalau saudara yang bekerja keras tidak dianggap, bukan Tuhan yang menganggap saudara, ya kan? Anda memberi kolekte paling terbesar di Dorea, berarti Anda yang jauh diberkati Tuhan sehingga Anda bisa beri kolekte lebih besar dari yang lain. Karena Anda diperkaya dalam pekerjaanmu, Anda dibukakan jalan dalam pekerjaanmu, makanya kolekte paling besar di tangan saudara. Ya. Jangan juga saudara bilang, kalau bukan aku yang kolekte besar, yang lain mana bisa Dorea berkembang kalau bukan kolekteku. Aduh, ajaib saudara. Justru karena Tuhan melihat bahwa engkau bisa, maka Tuhan memberkati engkau dengan benih yang lebih sehingga engkau bisa topang pekerjaan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah merasa berjasa dan jangan pernah merasa bahwa karena aku ini bahaya ya. Saya juga terkadang ya, sampai beberapa bulan ini saya bilang gini, Tuhan, saya rindu sekali bahwa Dorea Ministry ini akan tumbuh bareng-bareng. Jadi saya nggak mau difavoritkan orang. Coba saudara perhatikan, ada berapa bulan saya nggak mau khotbah. Saya bilang, bukan saya nggak mau, saya jadi pendoa saja. Ya, saya rindu supaya ada generasi-generasi yang Tuhan munculkan untuk jadi pengkhotbah yang luar biasa di Dorea ini. Ya. Supaya jangan kita merasa bahwa hanya aku yang difavoritkan, oh dia yang difavoritkan, semua sama. Saya rindu kita ini tumbuh bersama dan masuk surga bersama-sama. Amin. Ya, ada kalanya memang saya bilang kita di posisi Hagar, di titik terendah. Tetapi jangan sampai kita rapuh, karena janji Allah tetap saja digenapi. Mari kita tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Ia sanggup menyediakan sumber kehidupan di tengah kekeringan. Dia sanggup memberikan kita keteduhan di tengah kekeringan. Dan buktinya saat dia berseru menangis di kaki Tuhan, kita melihat bagaimana intervensi surga terjadi. Tuhan kirim malaikat dan berbicara kepada dia, jangan takut hai engkau Hagar, ya. Tuhan selalu menyediakan segala kebutuhanmu. Bahkan ada janji yang luar biasa Tuhan berikan bahwa Tuhan akan membuat keturunannya makin banyak dan Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Kita boleh salah dan keliru, tetapi Tuhan masih punya rencana yang besar untuk memakai saudara. Dalam hal ini mungkin kalau kita lihat ya bagaimana malaikat datang ya dan Hagar melihat kedatangan Tuhan. Ya, saudara, saya lihat bahwa ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah melihat mereka ya. Tuhan ingin membuktikan karakter Tuhan bahwa Dia itu selalu melihat mereka yang terbuang. Sampai-sampai ya ini ya muncul kata yang luar biasa dari Hagar, seorang budak.
Dia bilang begini, Allah yang melihat aku, El Roy, ya. Jadi saudara, saya sih pribadi, kalau dalam kondisi lelah, capek, saya cuma bisa melihat, saya cuma bisa berkata, Tuhanlah yang melihat hatiku. Ya, kadangkala dalam pelayanan kita digesek, kita dihancurkan, dibicarakan, digosipkan. Manusia di sekeliling kita itu nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saya, hidup saudara, tapi kerjanya menghakimi terus, mencari-cari kelemahan orang terus. Saya cuma bisa bilang apa? Dia tidak lihat hatiku, tetapi hanya Tuhan yang lihat hati. Jadi saya mungkin waktu tahun-tahun yang lalu saya masih baper ya, terbawa perasaan. Tetapi berjalannya waktu saudara, saya bilang kalau saya terlalu baper bisa TBC saya ini ya. Bisa kanker stadium 4. Karena aduh, tidak semua kan kita bisa puaskan gitu loh Bapak Ibu. Tidak semua, saya ini manusia biasa. Saya bilang, boleh tanya nih Pak Sutrisno, sedangkan mengurus Dorea Bandung aja mungkin sudah pening. Apalagi ada Dorea Semarang, ada Dorea Surabaya, ada Dorea Bali, dengan begitu banyak keluhan, dengan begitu banyak peristiwa, aduh haleluya. Tapi saya cuma bisa katakan, Tuhan, apa yang tidak mampu saya kerjakan, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Mau apa lagi saudara? Mereka mau tuntut lebih, ya saya nggak bisa apa-apa, ya. Selain saya cuma bisa mengatakan, Tuhan, hadirkanlah mujizat atas semua umat Tuhan. Ya. Kalaupun mereka merasa terbuang, tidak ditengok oleh gembala, oleh pengurus, udah, saya kekuatannya apa sih Tuhan? Ya. Sampai waktu lalu ada yang marah-marah ke saya gitu ya. Bu Hesti, saya sakit kok, saya minta doa di Ibu Hesti, kok Ibu Hesti nggak balas WA, nggak tanggapi. Ibu ini gembala macam apa gitu loh. Waduh, haleluya. Saya ingat sekali saya itu ada di Bandung. Dan dia nggak tahu, dia sudah maki-maki saya, sudah marah-marah saya. Dia nggak ngerti bahwa saya juga lagi diinfus di Bandung, haleluya. Apa saya mesti ngomong, ya. Sampai pada waktu itu juga Ibu Alan aja saya nggak kasih tahu, tetapi saya sudah dalam kelelahan karena di jalan terus. Akhirnya saya merasa gini, aduh kenapa saya punya kepala ini sudah pening, mata berkunang-kunang, merasa gelap ya. Sampai pada akhirnya di Bandung saya diinfus loh. Ya, nggak ada yang nggak ada yang saya kasih tahu Ibu Alan, Bu Evi, Ibu Lydia, Ibu Francisca, nggak. Nanti saya sudah selesai diinfus, besoknya saya kasih tahu. Karena itu kejadiannya sore menjelang malam Bapak Ibu ya. Tapi ya, ini saya bilang, orang hanya kerjanya memaki kita, merasa diabaikan, merasa tidak dianggap, merasa tidak dipuaskan. Dia nggak ngerti, kita ini lagi berjuang juga di rumah sakit, haleluya. Ya, jadi jangan pernah kita itu mencoba menghakimi orang tanpa kita tahu yang sesungguhnya. Artinya gini, kita harus dewasa. Kalaupun saudara telepon pendeta tidak dijawab, kalaupun saudara berharap orang lain harus peduli dengan kita dan itu tidak terjadi, nggak usah sakit hati. Ya, miliki pemahaman dan milikilah kedewasaan bahwa berarti saya yang harus terhubung langsung dengan Tuhan. Iya kan? Biarlah aku yang melihat Tuhan dengan caranya. Buktinya ketika Hagar merasa sendirian, merasa terbuang, merasa kekeringan, waktu dia menangis, malaikat Tuhan kan yang datang, sampai dia bilang, Engkau Allah El Roy. Ya, aku melihat Engkau. Ini mujizat Bapak Ibu. Ya, ternyata kasih karunia Tuhan itu selalu ada di setiap kehidupan kita saat kita berseru di hadapan Tuhan. Mungkin engkau merasa hari ini engkau sendirian. Engkau tidak dianggap penting bagi orang lain, ya. Tetapi di tempat yang paling mustahil, Allah datang dan berjanji buat kita bahwa Dialah yang dapat memberikan sesuatu yang besar dalam hidup saya dan saudara. Bayangkan kalau malaikat Tuhan yang datang. Saya lihat malaikat Tuhan datang bukan menghakimi loh. Ya kamu salah. Ya kenapa kamu lari? Ya kenapa kamu mau dihamili gitu ya? Enggak loh. Tetapi malaikat datang untuk memberi harapan. Malaikat datang memberi pertolongan. Malaikat datang memberikan kekuatan. Bahkan dia berjanji bahwa keturunanmu akan diberkati Tuhan, akan diperbanyak, akan memerintah menjadi bangsa yang besar. Ya, dan setelah itu juga
Tuhan menyatakan mujizat. Di mana ternyata waktu dia menangis, itu sumur air tuh dekat dengan dia. Yang tadinya waktu dia belum melihat Tuhan, dia melihat semua kering. Yaitu kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, rasanya yang kita lihat tuh kering, semua salah. Semua orang rasanya ya tidak mempedulikan kita. Aduh saudara, ternyata waktu kita berseru di hadapan Tuhan, itu berkat ternyata udah dekat. Sumur air itu ternyata dekat dengan dia, tapi nggak terlihat. Karena apa? Mengedepankan kecewa, mengedepankan air mata, mengedepankan kesedihan, mengedepankan tuntutan dan penghakiman. Akhirnya kita tidak melihat berkat. Ya, hari ini belajar. Mau terbuang kek, mau tidak dianggap kek, mau disalahkan kek, mau direndahkan kek, mau dihancurkan kek, kita katakan, Tuhan, Engkau yang lebih tahu hatiku. Kalau mereka menghakimi saya dengan kesalahan-kesalahan dan kelemahan, udah wis, serahkan. Saya serahkan kepada Tuhan. Ya, saya yakin bahwa kita akan dibela Tuhan. Nggak usah minta pembelaan manusia, tapi kita dibela oleh Tuhan. Amin. Ya, saya percaya bahwa kita semua yang sudah berjuang di dalam persekutuan, baik di dalam gereja-gereja saudara, mungkin ya kalau gereja udah besar, gembalamu sudah nggak bisa lihat saudara, bahkan kalau mau bertemu dengan gembala, ada lapisan-lapisan yang saudara harus lewati, harus lewati ini dulu, harus coach ini dulu, baru ke gembala. Wes, Bapak no terlalu lama, Bapak Ibu ya, lebih baik saudara langsung datang lempeng aja, datang di kamar, berlutut, kunci pintu, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan yang hadir jauh lebih penting daripada gembala yang hadir. Amin. Amin. Saudara mau minta siapa namanya? Pak Sutrisno mau datang di Bandung. Pak Sutrisno boleh enggak? Saya ini lagi sakit dari rumah sakit nih, boleh enggak datang? Pak Sutrisno mungkin bilang, sorry Bu ya, saya lagi rapat, nggak bisa. Aduh. Bisa kecewa kan? Mungkin kalau Anda dalam kekeringan, Anda akan bilang, gimana sih ini gembala? Umatnya lagi sakit, malah bilang rapat. Apa rapat lebih penting? Aduh, haleluya. Ajaib, saudara. Saudara juga harus perhatikan orang lain juga punya kesibukan. Ya, orang lain juga punya tanggung jawab besar. Nggak usah saudara menghakimi, aduh bahaya. Jangan pernah menghakimi. Ya, kalau mana memang orang nggak bisa menolong saudara, ingat pertolongan hanya datang dari Tuhan. Amin. Ya. Dan saya percaya tidak ada yang kepahitan sama Bapak Gembala, karena Bapak Gembala kerjanya meeting setiap hari. Haleluya. Ya. Nggak usah menuntut ya. Untuk apa? WA. Tolong dong Pak Gembala, WA dibaca. Tolong dong telepon diangkat. Ya, tolong dong datang ya, waktu kita sakit harus ada setiap waktu 1 kali 24 jam. Haleluya. Saya mau katakan bahwa nggak bisa kita tuntut begitu. Ya, saya bilang sedangkan Pak Henry aja, ya sempat masuk rumah sakit di Jakarta kali ya. Pak Henry nggak minta Pak Gembala ini loh lagi perawatan kaki di Jakarta. Bapak kan tinggal di Jakarta, cepet datang ke saya. Tuntut Pak Gembala untuk datang ke saya. Nggak pernah Pak Henry menuntut begitu loh. Karena Pak Henry juga sangat menyadari bahwa Pak Gembala juga sibuk dan terbatas adanya. Tetapi kita punya Tuhan yang tak pernah terbatas. Dan sampai hari ini Pak Henry tidak sakit hati sama Pak Sutrisno, karena mengingat 30 tahun sudah berteman. Ya, masa sih cuma perkara nggak datang di rumah sakit kita langsung terpecah-pecah. Ya, saya percaya Pak Henry sangat dewasa sampai hari ini tetap berteman sama Pak Sutrisno. Amin. Amin ya. Nggak dengar Pak Henry, nggak dengar Pak Henry kok bicara-bicara sendiri, nggak dengar. Gimana Pak Henry? Datang ke rumah sakit dia Bu, nungguin. Oh nungguin, wah itu puji Tuhan. Iya. Berarti ada waktu, tapi kalau nggak ada waktu. Openg sahabat dianggap saudara Bu. Nah, kalau seandainya Pak Sutrisno nggak datang, sakit hati nggak? Sakit hati. Tapi kan bisa sakit hati itu kan bisa diganti sama logam mulia Pak, berupa batu. Iya betul Bu, dikasih batu koral. di prank batu koral Bu. Ya dia, saya
tetap berharap supaya saudara makin dewasa di dalam Tuhan, ya. Kalau orang bertumbuh dewasa tidak menuntut, orang bertumbuh dewasa tidak memperhitungkan jasa, orang dewasa tidak akan pernah jadi penghasut, perusuh, perusak, tetapi dia akan tampil dengan satu kesadaran bahwa hanya Tuhan yang tak pernah terbatas menolong saya. Manusia terbatas adanya, tetapi ada tangan Tuhan yang tidak pernah terbatas. Makanya sampai-sampai kan Tuhan menghilangkan tongkat penopang ya, supaya Hagar bisa berdiri dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, kalau sampai hari ini tongkatnya Pak Henry diambil oleh Tuhan, ya saya percaya Pak Henry tetap berjalan walaupun tanpa tongkat. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang topang. Amin. Amin, janji Bu. Lebih banyak melayani Bu. Nah, sesekali saya mau simpan Pak Henry punya tongkat supaya Janji Bu, berani kemana-mana ikut melayani Ibu. ya, kalau Pak Henry datang di Istana Plaza, ada sesekali tongkatnya kita curi supaya Pak Henry berharap hanya Tuhanlah yang jadi penopang. Amin. Bukan tongkatnya, Amin. tapi Tuhan yang jadi penopang ya. Sekali lagi Pak Henry, Makasih, bukan makasih. tongkatnya penopang Pak Henry, tetapi Tuhan penopang buat Pak Henry. Amin. Maafkan saya Bu, kadang-kadang kata-kata yang tidak sesuai diucapkan Bu, maafkan daku. Saya percaya kata-kata yang terkadang terucap, memang kalau lagi emosi lagi apa, saya percaya yang di depan kita juga diproses kok, dibentuk. Dia mau sakit hati nggak? Dia sebenarnya kan orang dewasa itu pinter observasi. Jadi gini, kalau sampai Pak Henry marah, mungkin kecapean kali, nggak usah dimasukin hati, ya. Kalau sampai Ibu Evi marah, oh mungkin lagi datang bulan kali ya, makanya kok error begitu. Tapi biasanya enggak kok, ya gitu ya. Jadi kita punya kekuatan observasi sehingga membuat ini ya, apa kita membuat suasana jadi tenang, kita optimis, akhirnya membuat kita nggak jadi marah. Tapi coba kalau kita membiarkan amarah meledak-ledak, wah paling saudara ya, untuk supaya amarah kita ini bisa tersampaikan, kadang kita telepon orang, tolong kamu tahu nggak, Pak Henry itu ya ngomongnya itu loh bikin sakit hati aku, haleluya. Wah akhirnya apa? Kita bukan tertolong, tetapi kita memperbesar penyakit yang ada di hati kita, dan akhirnya kita dikuasai iblis, kita hancur sendiri, ya kan? Jadi hari ini mari kita bertumbuh bersama-sama. Ada kalanya memang kita ada di titik terendah, tetapi ada Tuhan yang melihat kita dari tempat yang maha tinggi. Harus di titik terendah dulu, harus di titik terendah dulu. Karena di titik terendah itulah Tuhan hadir melihat kita. Amin. 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 Oke, saya sekiankan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semuanya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Tuhan.